Doa dan renungan hari ini, mohon kasih dan kesetiaan dalam menghadapi tantangan iman. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini adalah mohon kasih dan kesetiaan dalam menghadapi tantangan iman. Kita seringkali dihadapkan dengan situasi yang menguji kasih dan kesetiaan kita, baik melalui pencobaan dalam hidup pribadi maupun penolakan dari orang-orang di sekitar kita. Kita diajak mau belajar dari Tuhan ketika berada dalam situasi seperti ini. Kita mohon kepada Tuhan agar kita semakin memahami kasih-Nya yang besar dan menjaga hati kita tetap setia kepadanya. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tiada henti dalam hidup kami. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau membantu kami untuk belajar dan mencontohi putra-Mu dalam menghadapi tantangan iman dalam kehidupan kami. Kuatkanlah kami dengan iman dan keyakinan yang mendalam akan kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Pada suatu ketika, ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam bacaan tadi kita mendengar tentang tuduhan serius yang dilontarkan oleh para ahli Taurat terhadap Yesus. Mereka menuduh bahwa Yesus dikuasai oleh Beelzebul, penghulu roh jahat. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa Yesus yang melakukan mujizat dan mengusir roh jahat adalah utusan Allah. Dalam kebingungannya, mereka berusaha menyalahkan Yesus dengan mengatakan bahwa dia menggunakan kekuatan setan. Namun, Yesus dengan bijaksana menjelaskan bahwa setan tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Bagaimana setan dapat mengusir setan? Tanyanya. Seandainya setan berperang melawan dirinya sendiri, kerajaannya akan hancur. Itu adalah logika yang sangat jelas. Sebaliknya, Yesus menunjukkan bahwa ia datang untuk membebaskan umat manusia dari belenggu kejahatan dan dosa. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah peringatan Yesus mengenai dosa yang tak terampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Dosa ini bukan berarti sekedar mengucapkan kata-kata yang buruk atau menghina Roh Kudus, tetapi lebih pada penolakan total terhadap karya Roh Kudus dalam hidup kita. Jika seseorang terus-menerus menolak dan menutup hati terhadap pekerjaan Roh Kudus yang mengundang kita untuk bertobat dan percaya, maka tidak ada ruang lagi bagi pengampunan. Ini adalah sikap yang menutup diri dari anugerah Tuhan. Yesus mengatakan ini karena ahli Taurat terus-menerus tidak menerima apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus telah melakukan banyak perbuatan baik dan mujizat demi keselamatan orang banyak. Tuhan Yesus juga telah membuktikan bahwa apa yang ia lakukan bukan dari kuasa setan. Saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus barangkali juga kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin juga orang-orang yang dekat dengan kita, berada bersama kita dan tinggal bersama dengan kita. Barangkali ada orang yang tidak senang dengan perbuatan baik kita. Barangkali ada orang yang menolak kita karena perkataan, tingkah laku, atau perbuatan kita yang baik. Atau mungkin juga kita ditolak, bahkan dimarahi oleh orang lain kalau kita mengajak untuk berbuat baik. Contoh, barangkali orang terdekat kita sulit sekali diajak untuk berdoa, atau diajak untuk mengikuti ibadat atau misa di gereja pada hari Minggu. Sebaliknya, mereka menolak atau bahkan marah dengan kita bila kita mengajak mereka. Atau barangkali juga mereka menjawab nanti dan nanti, tetapi tidak melakukannya.
Belajar dari pengalaman Tuhan Yesus, mari kita tetap setia berhadapan dengan orang-orang yang menolak kita. Tetaplah melakukan perbuatan baik seperti Tuhan Yesus tetap berbuat baik meski berhadapan dengan ahli-ahli Taurat yang menolak dan menuduhnya dengan tuduhan palsu tadi. Jangan pernah berhenti untuk terus berbuat baik, bahkan mari kita berdoa terus-menerus juga untuk mereka yang menolak kita. Tuhan Yesus akan sangat bangga dengan kita bila kita justru menjadi murid-Nya yang berani mengikuti jejaknya, yaitu tidak menyerah ketika berhadapan dengan orang yang menguji imannya. Tetaplah menebarkan kasih bila orang menolak kita. Jangan berhenti, karena yang berdosa bukan kita, tetapi orang yang menolak perbuatan baik kita. Tuhanlah yang akan menjadi perisai kita. Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. Mari kita tetap setia dan menyalakan kasih kita seperti Tuhan yang setia dalam menghadapi tantangan iman. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyesal bila selama ini kami selalu menutup hati terhadap panggilan-Mu. Bukakanlah hati kami, agar kami selalu siap untuk menerima anugerah pengampunan-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, berilah kami kekuatan bila kami menghadapi setiap cobaan dalam hidup kami. Semoga kami tetap setia kepadamu. Jangan biarkan kami goyah dalam iman, tetapi kuatkanlah kami untuk selalu memegang teguh firman-Mu dan teladan yang telah Putra-Mu berikan kepada kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau senantiasa mengutus Roh Kudus, sehingga Ia senantiasa bekerja dalam hati kami, agar kami dapat selalu mendengar suara-Mu dan mengikuti jalan-Mu. Jangan biarkan hati kami menjadi keras, tetapi ajarilah kami untuk terus terbuka terhadap kehendak-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara dan saudari kami yang mungkin saat ini belum mendekatkan diri denganmu atau bahkan mungkin juga menolakmu. Kami mohon semoga Engkau menyadarkan mereka akan pentingnya pertobatan. Semoga Engkau juga mengutus Roh Kudus-Mu untuk menyentuh hati mereka, sehingga mereka membuka hati terhadap Roh Kudus untuk bertobat dan kembali kepadamu, sumber dan tujuan hidup kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan
dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu terbuka terhadap karya Roh Kudus dalam hidup kami. Semoga Roh Kudus-Mu dapat membantu dan menguatkan kami bila kami menghadapi tantangan iman, terutama tantangan dari orang di sekitar kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat, kesetiaan, dan kasih kepadamu dalam menghadapi tantangan iman. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.